Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, afdalul ibadi indallah alhammadun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling afdal adalah yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Afdalul ibad alhammadun, sebaik-baik hamba adalah alhammad. Alhammadun, hammadun itu yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka di hari ini juga kita ingin sekali menyampaikan pesan ini kepada Bapak sekalian, bahwa senantiasalah lisan kita ini basah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, inna afdala dzikri la ilaha illallah wa afdalad du'ai alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Adapun doa yang paling afdal adalah membaca alhamdulillah. Jadi dengan kita menyebut alhamdulillah, kita sedang memohon kepada Allah tambahan-tambahan karunia dan rizki. Secara tidak langsung, ketika kita menyebut alhamdulillah, itu terkandung di dalamnya permohonan, ya Allah tambahkanlah rizki-rizki itu, ditambah rezekinya, ditambah sehatnya, ditambah waktu kosongnya, ditambah ketenangannya, ditambah sakinahnya, ditambah gede rumahnya, ditambah istrinya. Enggak teman, enggak ditambah istrinya, itu mah garis bawahi dalam kurung ya, hanya yang berani saja. Jadi kata Rasulullah SAW, afdolud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Mungkin bagi yang tidak paham, kok berdoa dengan alhamdulillah? Iya, berdoa dengan alhamdulillah itu secara tidak langsung, ketika kita membaca alhamdulillah, kita sedang meminta ditambah rizki. Ada yang minta langsung, to the point, Allahumma rzuqni. Ada yang meminta dengan tidak langsung, yaitu alhamdulillah. Itu minta dengan tidak langsung. Dan Allah menyukai yang kedua, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik, seafdal-afdalnya doa adalah alhamdulillah, dan sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Maka setiap kesempatan kita senantiasa waqulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah terus-terusan atau terus-menerus. Baik, hadis yang ke 747. Aduh, taseur Pak. Sahih Bukhari atau 1000 hadis. Terus masuk hadis ke 1000. Ya, kemarin. Ini ada belum mufrad sudah hadis ke 747. Subhanallah. Kalau diamalkan, niscaya malaikat akan menyalami kita. Kata Imam Nawawi, ya, kalau orang mengamalkan isi Riyadhus Shalihin, la safahatul malaikah, akan disalami malaikat. Itu sebuah kias bahwa kalau kita amalkan yang ada di sini, itu malaikat pun akan menyalami kita. Ya, itu sebuah ungkapan bahwa akan menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab man qaddama ila dhaifihi ta'aman faqama yusalli. Bab tentang masih seputar memuliakan tamu ya. Jadi Abu Dzar itu punya sahabat
Ini hadisnya panjang, saya singkat aja. Abu Dzar itu punya sahabat namanya Abu Ma'mar. Suatu hari Abu Ma'mar ini berkunjung ke rumahnya Abu Dzar. Sebagaimana sahabat biasa ngomongnya itu, kalau sahabat tuh bebas. Itu ciri orang sudah akrab tuh ngomongnya bebas. Abu Ma'mar berkata begini, "Ya Abu Dzar, ma min rajulin kuntu alqahu kana ahabu ilayya luqyaka minka wala abghadu ilayya luqyaka minka." Wahai Abu Dzar, ketahuilah, tidak ada orang yang paling aku benci kecuali kamu, dan tidak ada orang yang paling aku sayangi kecuali kamu juga. Jadi bahasa orang mungkin saya mah keheul ka maneh teh, tapi sona wae ka maneh teh gitu. Ada Pak sahabat tuh gitu, perasaan ke sahabatnya tuh. Jadi resep tapi benci tapi suka, suka tapi benci gitu. Benci tapi rindu. Ini kalau ungkapan bahasa kitanya, saya mah keheul kadinya teh, tapi sono wae kadinya teh. Nah, itu namanya, ini ungkapan Abu Ma'mar kepada Abu Dzar. Abu Dzar, kau itu orang yang paling aku benci, tapi juga kau adalah orang yang paling kusayangi. Ini perasaan yang tidak menentu seperti ini sebenarnya adalah dalilul hub. Apa dalilul hub itu? Dalilul mahabbah, indikasi cinta di dalam hati. Cinta karena Allah, ya. Cinta kepada Allah adalah ibadah yang besar. Bahkan saking besarnya cinta kepada Allah, Nabi menyebut tidak akan dapat merasakan manisnya iman orang yang tidak mencintai saudaranya karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang keduanya adalah ada 3 hal yang kita ini dapat merasakan manisnya keimanan. Dari 3 itu nomor 2-nya adalah an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai sahabatnya semata-mata karena agama, karena Allah, karena iman, karena amal soleh, karena ibadah, karena kebaikan. Kalau kita mencintai teman kita karena kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka kita akan dapat merasakan manisnya keimanan. Karena tong parasea kade, parasea membuat hati tidak dapat menikmati manisnya iman. Parasea tidak dapat menyebabkan hati ini merasa bahagia dengan keimanan. Yang kedua, betapa besarnya saling menyayangi karena Allah ini adalah, ada sebuah hadis, sesungguhnya di surga ada mimbar-mimbar cahaya yang tinggi letaknya. Semua orang iri pada mereka, yagbituhumun nas. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para wali, mereka bukan para syuhada, mereka bukan para solihin, bukan orang-orang yang derajat nabi atau syuhada gitu. Tapi kedudukannya begitu tinggi di atas mimbar-mimbar cahaya. Ketika ditanyakan bisa begitu kenapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, karena dulu mereka di dunia saling bersahabat karena Allah. Bersahabat karena Allah. Pendakna di masjid, bubarna di masjid. Pendakna sholat, bubarna ge beres sholat. Saling menasehati, saling mengingatkan. Menerima jika ditegur untuk kebaikan, dan mau menegur jika menemukan ketidakbaikan. Itu yang namanya bersahabat karena Allah. Ada orang bersahabat bukan karena Allah banyak, ngadeketan duitna, ngadeketan pangkatna, ngadeketan keterhormatannya, ngadeketan kedudukannya di masyarakat supaya dia juga terangkat wibawanya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan kembali, bahwa kita bersahabat semata-mata karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah, dan bubar pun karena Allah. Dan insya Allah di masjid ini sudah kita amalkan. Kita ketemu waktu sholat, bubar juga setelah sholat. Kita ketemu dalam aktivitas dakwah yang sama, juga bubar dari aktivitas dakwah yang sama, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kelak nanti kita akan menempati posisi yang sangat tinggi di atas mimbar cahaya. Bahkan para nabi dan para syuhada pun mereka keheranan, kok ada orang seperti itu bukan nabi padahal. Nah, itu adalah orang-orang yang yuhibbuna yatahabuna fillah,
orang-orang yang saling mencintai bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang bersahabat karena Allah tidak akan tersinggung jika ditegur. Dan mau menegur jika melihat temannya itu tidak dalam posisi yang baik atau yang benar. Itu ciri bersahabat karena Allah. Kalau dia salah baik salah dalam beribadah, keliru dalam menjalankan syariat, keliru dalam menjalankan agama, ditegur, itu terima. Toh saya dengan dia juga tidak perlu pundung-pundungan. Karena apa? Saya bersahabat dengan dia karena Allah. Suka dan bencinya karena Allah. Nah, ini yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka sering mengatakan, inni uhibbuka fillah. Saya sayang sama kamu karena Allah. Aku cinta sama kamu karena Allah. Itu biasa mereka ngomong itu. Bahkan Nabi memerintahkan, barang siapa yang mencintai temannya karena Allah, sampaikanlah, ucapkanlah, ya. Barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, ucapkanlah itu. Kita waktu di Timur Tengah biasa kayak begitu. Ada teman kita nyamperin, akhi ana uhibbuka fillah. Datang dosen, ikhwana ana uhibbukum fillah. Atau kita nyampaikan ke dosen, ana uhibbuka fillah. Biasa. Tapi kalau di Indonesia rada gimana kalau di Indonesia? Menyebutkan aku cinta kamu karena Allah di Indonesia mah rada tabu. Khawatir nanti cinta yang lain gitu. Kalau di kita nyebut uhibbuka fillah, khawatir nanti nya bogohan ka urang gua. Gitu. LGBT nanti ujung. Nah, kalau sunnahnya itu Nabi memerintahkan kita, kalau kamu mencintai sahabatmu karena Allah, sampaikanlah. Falyu'abbirhu, ungkapkan. Jadi bagian dari sunnah kita mengatakan kepada teman kita, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jawabannya bukan sama-sama, bukan. Sama-sama, sawa-sawa, bukan. Jawabannya adalah ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu juga tersebab kamu mencintai saya. Jadi semoga Allah mencintaimu juga karena kamu telah mencintai saya karena Allah. Itu kepada laki-laki ya? Laki-laki. Kepada wanita juga? Wanita juga boleh. Tetapi kalau menimbulkan fitnah jangan. Kalau sekiranya menimbulkan ekses, menimbulkan rasa yang lain, jangan. Ya. Sekiranya menimbulkan ekses jangan. Tiba-tiba ada wanita cantik, uhibbuki fillah, ayo goreng patut ente. Nah, ini berarti ada rasa. Ya, uhibbuki fillahnya hanya yang cantik saja. Ki di tehna ki. Di tehna bilih kaburu tiis. Bilih kaburu tiis. Nah, Abu Ma'mar ini berkata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, kau tuh sahabat lama saya. Kamu adalah teman yang paling saya benci, tapi juga teman yang paling saya kangenin. Nah, itu kan. Kata Abu Zar, wa ma jama'a hadza? Kok bisa? Kok bisa kamu benci saya tapi kamu juga kangen sama saya? Kok bisa? Nah, lalu dia katakan, kata Abu Ma'mar, dulu aku orang yang suka ngubur anak hidup-hidup. Lalu datang kepadamu untuk bertaubat, kamu katakan la taubata wala makhraj. Maneh mah pinarakaeun, mau bisa taubat maneh mah. Pinarakaeun, mau bisa taubat, tidak jalan keluar. Tapi suatu hari kamu berkata laka taubah wa makhraj. Kamu boleh tobat, bisa tobat dan kamu punya jalan keluar. Nah, itu kata Abu Ma'mar bahwasanya Abu Zar itu paling aku benci dan paling aku sukai itu. Karena satu hari bilangnya nggak ada tobat bagi pendosa, hari yang lain ada tobat dan ada solusi. Itu ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika ada orang bertanya, kita harus melihat background pertanyaan orang ini kayak apa. Latar belakang orang bertanya itu kayak apa. Ibnu Abbas ketika datang orang bertanya, wahai Ibnu Abbas, dosa membunuh diampuni enggak? Ibnu Abbas mengatakan tidak.
Kenapa? Karena Ibnu Abbas tahu orang itu geus mau bedog. Geus mau bedog yang mayahan batur, maka jawabnya tidak akan diampuni, mana jahanam pokoknya mah. Namun sampai membunuh jahanam. Memang ada ayatnya juga, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adahu adzaban alima. Orang yang membunuh jiwa beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, dimurkai Allah, wa la'anahu, dilaknat Allah, dan disediakan azab yang pedih. Orang yang membunuh orang beriman akan dimasukkan ke dalam jahanam abadi, dimurkai, dilaknat oleh Allah SWT. Bahkan nyawa orang beriman lebih berharga dari runtuhnya Ka'bah. Kata hadis, sesungguhnya hilangnya nyawa seorang mukmin bagi Allah lebih berat ketimbang runtuhnya Ka'bah. Jadi Ka'bah hilang, lalu hilang nyawa orang beriman, bagi Allah lebih berat hilangnya nyawa orang beriman. Nah, kembali ke tema tadi, bahwasanya orang kalau ada yang bertanya, lihat background orang ini bagaimana. Ya. Kalau orang datang ai dosa riba diampuni henteu, mahna misalkan erek ngaribakeun batu ngarenten, katakan enggak, ning sieunnan sok terapi. Mau membunuh dimaafkan enggak? Lihat dulu orang backgroundnya. Kalau bertanyanya orang betul-betul nyari ilmu, oh dimaafkan, karena semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkenan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Tapi kalau orang bertanyanya, Gus mau bedog di tukang, bengutnya Gus merah, marah luar biasa, Kang, aya ngabunuh, aya ampunan dosa teu aya. Jahanam nu ngabunuh mah. Nah, itu memilih jawaban untuk yang maka fatwa itu sifatnya harus terbatas kepada yang dimintai fatwa itu. Fatwa itu diantara kaidahnya, fatwa itu adalah jawaban terbatas lil mustafti. Al mufti yaqulul fatwa hasba su'alil mustafti, itu kaidahnya. Seorang mufti hendaknya memberi fatwa kepada orang yang mustafti, bertanya fatwa sebatas yang ditanyakan. Dan fatwa berlaku mengikat pada orang yang bertanyanya itu, tidak untuk semua gitu. Makanya konteksnya juga berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Rasul kalau ditanya amalan apa yang paling afdol, sesekali jawabnya jihad fisabilillah. Sesekali jawabnya berbakti pada orang tua. Sesekali jawabnya haji mabrur. Sesekali jawabnya sholat pada waktunya. Rasul kalau ditanya amal apa yang paling afdol, beda-beda jawabnya, berbeda kesempatan, karena melihat siapa yang bertanya. Kalau yang bertanyanya perlu motivasi jihad, nah, jihad adalah amal yang paling afdol. Kalau yang bertanyanya motivasinya perlu motivasi sholat, sholat pada waktunya. Kalau yang bertanya orang yang perlu disemangati haji, maka haji mabrur lah amal yang paling afdol. Nah, kembali ke hadis ini, Abu Dzar pun ketika ada sahabatnya bertanya tentang kebiasaan dulu jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidup, maka Abu Dzar mengatakan la taubata laka wala makhraja, kamu tidak punya kesempatan tobat dan tidak ada jalan keluar. Tapi sesekali Abu Dzar mengatakan laka taubah wa makhraj, kamu punya kesempatan taubat dan ada jalan keluar. Nah, ini sesama kawan tuh ngobrolnya agama, Pak. Abu Ma'mar itu sahabat lama Abu Dzar. Saking bersahabatnya ngomongnya itu sudah nggak ada batas. Abu Dzar, maneh teh adalah yang paling aku benci tapi juga yang paling aku sayangi. Beri aku nasihat. Nah, Abu Dzar mengatakan bahwa kebiasaanmu dulu jangan diulangi dan lain sebagainya, dan sekarang bertaubat kepada Allah dan ada jalan solusinya. Kemudian ketika ini poin hadis kita, ketika itu Abu Dzar memanggil istrinya, qala limraatihi atina bi ta'am, neng bawakan makanan. Fa'abat, teu daekeun istrina teh,
tidak mau bawakan makanan. Nggak tahu penyebabnya, nggak disebutkan di sini. Suma amaroha fa'abat, disuruh lagi, Neng bawakan makanan nih buat tamu ini. Tidak bawain juga. Mungkin lagi pasea. Hatta tafaat aswatuma, sampai pasea beneran itu, pasea deui gitu. Qala fa inna kunna la ta'duna, maka Rasulullah pantesan Rasul mengatakan kepada kami bahwa khuliqat innal mar'ata khuliqat min dilain, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa innaka in turid an tuqimaha taksiruha, kalau kau paksa luruskan dia akan patah. Wa in tudariha fa inna fiha awad wa bulghatan, tapi kalau kamu biarkan terus-terusan dia bengkok terus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pelan-pelan, lemah lembut, dengan kecerdasan, dengan cinta, baru mereka bisa dibentuk. Sikapi mereka dengan cerdas, dengan penuh cinta, dengan penuh kata-kata yang meluluhkan dia, baru perempuan itu bisa dibentuk. Tapi kalau dengan penyikapan dasar, mereka itu susah dibentuk karena terbuat dari tulang rusuk. Dilempengin patah, dibiarin bengkok terus. Maka yang paling tepat adalah dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, dengan penuh cinta, dan kita harus cerdas juga menghadapi mereka. Mereka akan berubah sedikit demi sedikit. Fawalat fajaat bitharidatin, akhirnya dengan perkataan yang lembut tadi, istrinya datang membawa makanan. Datang juga akhirnya ya makanan itu. Faqala kul wala ahlanna ya fa inni shaim. Ma'mar, makanlah. Saya mau puasa. Nah, summa qama yusalli, kemudian salat. Setelah salat ya, Abu Dzar melamakan rukuknya, kemudian bubar salat, fa'akala, dan makan. Ya, Abu Dzar kedatangan tamu sahabatnya, dia lagi puasa, makan. Artinya menghormati tamu. Puasa sunnah itu kalau kedatangan tamu, hormati tamunya, ikut makan. Ikut makan ya. Tapi kalau puasa Ramadan jangan ya. Ini puasa sunnah kan. Fakultu innalillah ma kuntu akhafu an takdzibani. Abu Dzar, atau bicara dari awal kamu tuh sedang puasa, saya nggak akan namu kalau begitu gitu. Tadinya jadi si tamu tuh merasa nggak enak sampai Abu Dzar batal puasa gitu, nggak enak. Qultu alam tukhbirni annaka shaim, kenapa kamu tidak kasih tahu saya berpuasa, kamu berpuasa? Qala bala, benar, inni sumtu min hadzal syahri salasata ayyam. Saya sudah niat puasa 3 hari bulan ini, ayamul bid. Kutibali ajruhu, itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Wa halal ya ta'am, tapi sekarang saya makan dihalalkan karena menerima kamu sebagai tamu. Jadi orang yang sudah niat puasa, kedatangan tamu, itu pahala puasanya sudah dicatat Allah. Lalu kenapa makan? Makan itu ibadah yang lain, membahagiakan tamu yang datang ke rumah kita. Abu Dzar sudah niat puasa 3 hari, ada tamunya. Kata Abu Dzar, pahala puasa sudah tetap di sisi Allah. Adapun makanan ini Allah halalkan bagiku karena aku menerima kamu sebagai tamu. Jadi ini ajaran Islam ya, walaupun dia berpuasa, datang tamu, hormati tamunya dengan ikut makan bersama tamu itu. Tapi catatannya puasa sunnah. Puasa ya. Kalau yang bertamu pilihan. Saya bertamu ke seseorang, saya lagi puasa, itu pilihan, mau makan mau enggak itu tidak apa. Tapi kalau sahibul bait, kedatangan tamu, tamunya makan, maka sahibul bait menemani tamunya makan. Karena ikramud dhaif itu wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib, bahkan bagian dari keimanan kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya. Di antara cara memuliakan tamu adalah ikut makan saat dia makan. Di antara memuliakan tamu adalah maksa tamu itu suruh makan. Hadis selalu sudah kita bahas. Tamu itu harus dipaksa makan, biar makan gitu. Jangan nawarinya basa-basi. Jangan nawarin basa-basi. Sodorin aja makanan. Paksa dia makan. Itu bagian dari ikram kepada tamu.
Ini mau tamu jauh, datang jauh dari mana-mana, datang ke rumah, udah makan belum? Ulah ditanya udah makan belum? Sodorin aja. Ini mau tamu dari lembur, tamu dari mana gitu, udah makan belum? Itu sama dengan tidak nawarin sebenarnya. Itu sama dengan tidak ikram ketika tamu ditanya sudah makan belum. Ya, jawabannya adalah sodorin langsung. Kalau dia tidak mau, sodorin. Bahkan Nabi mengajarkan ambil wadahnya, itu nanti nggak dimakan urusan dia, tapi sodorin sampai dia benar-benar dipastikan makan. Itu ikram dhaif kita kepada para tamu. Baik, berikutnya saya kira ini hadis tamu mungkin dia nyempil dari hadis-hadis yang lain ya. Tetapi penting disampaikan tadi bab tamu ya, sebagai kelengkapan dari bahasan-bahasan sebelumnya. Berikutnya adalah hadis tentang nafkah. Siapa sih orang yang paling harus kita nafkahi? Urutannya itu bagaimana gitu? An Abi Asma an Saubana anin Nabi SAW qala. Ya, Sauban itu nama sahabat. Jadi walaupun ada huruf jar jangan dirubah Saubani, nggak boleh karena nama orang nggak boleh dirubah walaupun ada huruf jar. Makanya an Abi Hurairota, tidak Hurairoti ya, karena tidak berlaku huruf jar di sana. Isim namanya adalah isim ghairu munsharif, tidak menerima kasrah. Qala inna min afdali dinarin anfaqahu rajulu ala iyalihi. Sesungguhnya nafkah yang paling afdol, dinar yang paling afdol adalah dinar yang diberikan kepada keluarganya. Wa dinarun anfaqahu ala ashabihi. Yang kedua, dinar yang disedekahkan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, keluarga dulu baru sahabat. Wa dinarun anfaqahu ala dabatihi fi sabilillah. Dan dinar yang diinfakkan untuk kendaraannya. Ya, di hadis ini ini hadis nomor 2, hadis riwayat Muslim. Urutan kita menafkahi itu yang pertama belanjakanlah untuk keluarga, yang kedua untuk sahabat, yang ketiga untuk kendaraan. Untuk kendaraan ini para ulama membahas kendaraan itu ada 3 fungsi: hobi, kehormatan, persiapan jihad. Bolehkah kita punya hobi? Boleh. Kedudukannya bagaimana? Kedudukannya ada 3 macam. Jika hobi itu untuk ibadah, maka setiap sen yang dibelanjakan untuk kendaraan itu bernilai ibadah. Saya punya motor untuk ke masjid, setiap sen yang diberikan untuk motor itu ibadah. Saya punya kuda untuk jihad fisabilillah persiapan, maka setiap sehelai rumput, setiap setetes air dimakan oleh kuda itu ibadah seluruhnya. Dihitung jihad. Dihitung jihad fi sabilillah. Saya punya mobil untuk kebaikan, untuk silaturahim, untuk bekerja, untuk ngantar keluarga, untuk ngantar orang sakit, untuk membantu yang kesusahan dan lain sebagainya. Maka setiap tetes bensin, setiap tetes oli, setiap kebutuhan yang dibelanjakan untuk kendaraan itu fahuwa mu'jar, dibalas oleh Allah dengan pahala dan dihitung fi sabilillah. Itu kalau hobinya untuk ibadah. Punya sesuatu hobi untuk ibadah. Yang kedua, hobinya itu hanya sekedar untuk menjaga wibawa. Artinya punya kendaraan untuk menjaga wibawa, jreng aya mobil di imah, supaya batur tidak memandang kita remeh. Boleh. Menjaga kehormatan dan wibawa boleh dengan harta. Jrengkeun mobil sing agereng di hareupeun imah. Di garasi begitu orang jadi menghormati kita. Tapi balasan dari Allahnya hanya wibawa saja. Jadi Allah berikan dia kehormatan di hadapan manusia, tapi tidak berpahala. Itu kalau hobi untuk menjaga image, maka Allah pun kasih image-nya, tapi tidak dikasih pahalanya. Atau ngebagusin rumah, atau ngingu manuk, tapi ngingu manuknya hanya sekedar supaya dikenal pecinta manuk aja gitu, supaya kita diakui komunitas pecinta manuk. Eta mah teu meunang pahala. Hanya menjaga, kita dijaga oleh Allah dari turun derajat saja. Allah angkat derajatnya lewat itu gitu. Hah? Di Paraban mah tidak apa-apa. Di dalam kitab ini ada para sahabat itu neng kandang manuk. Ada di sini.
Yahmiluna akfasahum, mereka membawa kopas. Kopas itu kandang. Asal di Paraban. Yang dosa itu kalau tidak di Paraban. Nah, paeh tidak di Paraban atau tidak dilepas, biarnya di Parab sendiri, itu dosa. Tapi kalau di Paraban dikasih minum, kasih makan, dikasih pasangan, nah itu baru aman itu ya. Karena di dalam kitab ini ada para sahabat itu nenteng manuk. Nah, kalau hobi untuk image, maka Allah kasih image-nya. Yang bahaya itu hobi hanya sekedar kesenangan. Maka kalau hobi hanya sekedar kesenangan, itu kalau tidak diberi dengan zikrullah, kehitungnya lahun walagun, kehitungnya lalai. Kullu ma siwa zikrullah fahuwa lahun, segala sesuatu, segala hobi, segala kesenangan, segala kesayangan selain zikrullah adalah lahun. Maka ketika kita miara manuk, niatkan, saya mah ingin sedekah ke manuk. Karena kata Rasul, setiap makhluk bernyawa ada sedekahnya. Fi kulli dzati kabidin ratbin shadaqah. Setiap rupiah yang kita berikan kepada makhluk bernyawa, makhluk yang berair, ada sedekahnya. Berarti nyiram bunga itu sedekah. Nyiram pot itu sedekah. Ngasih makan hewan sedekah. Kemudian zaman dulu kalangan salafus soleh kalau punya makanan itu sengaja si siram teh dipanggil, sini purulukan kue ini. Para salaf biasa begitu. Ayah hayam ngajimbu, ayo aburkeun. Itu sedekah kepada hewan. Sedekah kepada pohon juga sama, ada pohon siram, bekas aqua gini nggak habis, siram ke pohon, itu sedekah ke pohon. Setiap makhluk Allah yang berair ada nilai sedekahnya. Apalagi kepada manusia yang isinya air semua, darah, ya kan, makhluk bernyawa. Nah, kata Rasulullah SAW, dinar yang paling abdul diinfakkan adalah kepada keluarga. Yang pertama ala iyalihi, yang kedua ala ashabihi fisabilillah, yang ketiga ala dabatihi, kendaraan. Berinfak kepada keluarga yang pertama, yang kedua berinfak kepada teman-teman, yang ketiga berinfak kepada kendaraan. Jadi ngurus kendaraan itu Pak besar pahalanya. Asal memang kendaraannya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Beli motor niatnya harus untuk ibadah. Jadi motor dari mulai beli sampai motor rajet, pejet 20 tahun itu ibadah semuanya itu. Motor jadi alat ibadah kita. Tapi kalau beli motor nggak ada niat ibadah, ya udah cuman fasilitas kendaraan pengangkut saja gitu. Niatkan ibadah. Qala Abu Kilabah wa bada bil iyal wa ayu rajulin a'dham ajran min rajulin yunfik ala iyalihi ala iyalin sigarin hatta yughniyahumullah. Kata Abu Kilabah, Rasul memulainya dengan nafkah kepada keluarga. Tidak ada pahala melebihi pahala seorang laki-laki menafkahkan rezekinya untuk keluarganya, bahkan dari anak yang masih kecilnya hingga dia menjadi dewasa, dan Allah cukupkan rezeki mereka. Coba Pak, pahala kita besar sekali. Memberi makan orok yang masih bayi, bahkan di dalam kandungan kita beri dia makan, kita beri nafkah dengan jalan kita, lalu dewasa sampai dia menjadi anak yang mandiri, berumah tangga. Itu kata Abu Kilabah, tidak ada pahala yang lebih besar dari itu, yaitu memberi nafkah anak kecil, orok anak kita ya, 1, 2, 3, 4 sampai dewasa. Bahkan makanan yang kita berikan ke mulut istri kita, man anfaqa nafaqan ala ahlihi wa huwa yahtasibu kanat lahu shadaqah. Ya. Makanan yang kita berikan kepada istri kita, 1 biji gandum, 1 biji beras yang kita suguhkan pada istri kita, itu pahalanya besar sekali. Apalagi kalau istrinya itu makan 2 piring. Isi 2 piring baru dak narwog ya. Masing-masing 3 piring, itu setiap hari kita sedekah berapa itu ya. Subhanallah ya. Maka pernikahan itu adalah ibadah yang paling besar. Kenapa? Karena dengan kita menikah itu setiap hari 1 piring yang kita berikan kepada istri sedekah. 1 biji beras dihitung sedekah. Apalagi kalau 1 piring itu ratusan beras. Anak-anak juga dan lain sebagainya ya. Subhanallah. Nggak ada yang dapat mengalahi ibadahnya orang menikah. Karena seluruh tindak tanduk, seluruh
pemberiannya dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kaum muslimin dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam satu hadis dhaif, tadi mah hadis sahih semua, ini ada yang dhaifnya, diselapkan yang dhaif. Ya. Ya Rasulullah, indi dinar. Ya Rasulullah, saya punya dinar. Kata Rasul, infakkanlah untuk dirimu, sedekahkan dirimu dulu. Ya, sedekahilah dirimu terlebih dahulu. Makan yang bagus, pakai pakaian yang bagus, pakai jam yang bagus, pakai sepatu yang bagus, pakai baju yang bagus, sisiran tabuukna, ya, pergi ke salon, percantik rambutnya tuh dibagusin. Karena kata Rasul, rambut seseorang itu adalah kehormatannya. Ya. Man kana lahu sya'run, barang siapa yang punya rambut, falyukrimhu, muliakanlah rambutnya. Cukur yang bagus, kasih minyak yang bagus, sisir yang bagus, dan lain sebagainya, biar terlihat bersih dan tampan kalau laki-lakinya. Kata dia, indi akhor, saya masih banyak uangnya Rasul. Boh, itu kan. Saya punya banyak uangnya Rasul. Kata Rasul, sedekahi dirimu, belanja yang benar, kamu beli keperluanmu yang baik. Kemudian datang lagi, saya masih punya banyak uang ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, berikan pada pembantumu, kepada anak-anakmu, kalau mereka mau tambahan, kasih lagi mereka. Indi akhor, saya masih punya banyak ya Rasul uangnya. Waduh. Qala da'hu fi sabilillah. Ya udah, infakkan fi sabilillah. Wa huwa akhasuha. Dan yang terakhir adalah yang paling kecil pahalanya. Ini hadis dhaif ya. Jadi berarti bersedekah atau membelanjakan uang kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pembantu kita, untuk orang-orang di sekitar kita, itu jauh lebih besar pahalanya bahkan dari berinfak fisabilillah. Wa huwa akhasuha. Hadis ini riwayat Bukhari tapi dikutip oleh Ibnu Adi, namun Imam Albani mengatakan wa dha'afahu, memasukkannya ke dalam kumpulan hadis dhaif. Hadis dhaif. Yang ini nih, yang bunyinya infak fisabilillah itu adalah infak yang paling kecil pahalanya. Ini hadis dhaif. Ya. Tetapi masuk akal. Masuk akal. Kenapa? Yang pertama, infak itu untuk keluarga, betul kan? Paling prioritas. Kalau masih banyak uangnya, berikan pada pembantumu, pada sahabatmu, pada yang di sana yang butuhkan, atau anak-anakmu kalau perlu tambahan tak kasih. Kemudian masih punya lagi, kata Rasul, ya udah, infakkan fisabilillah, amal fisabilillah. Tapi kata Rasul yang paling kecil pahalanya itu yang terakhir itu. Nah, di situ yang mulai agak kurang dipahami. Kok infak fisabilillah pahalanya paling kecil? Maka Imam Albani berkomentar, ini hadis dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Tapi kata Imam Syafi'i, dhaif lagi hadis diamalkan, ya. Kesimpulannya, kalau kita boleh prioritas, mana prioritas infak fisabilillah atau infak pada keluarga? Jelas infak kepada keluarga. Infak kepada fisabilillah dengan infak kepada sahabat, jelas infak pada sahabat. Infak pada diri sendiri dan infak pada fisabilillah, jelas infak pada diri sendiri. Lebih besar pahalanya dibanding infak fisabilillah. Itu. Hadis terakhir menguatkan hadis yang tadi, dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, arba'atu dananir. Kalau kita punya 4 dinar, ini langsung ngasih ilustrasi ya. Arba'atu dananir, kalau kita punya 4 dinar, dinaron a'taitahu miskinan, dinar yang kau berikan kepada orang miskin. Dinaron ataitahu fi rukbatin, satu dinar yang kau berikan kepada hamba sahaya. Wa dinaron anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Dan yang keempat, 1 dinar yang kau diberikan kepada keluargamu. Afdaluha alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling afdal adalah 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi kalau kita punya 4 dinar, 1 untuk orang miskin, 1 untuk sabilillah, 1 untuk hamba sahaya, 1 untuk keluarga. Dari 4 dinar ini yang paling afdal adalah 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Terkesan egois ya, kok keluarga mulu gitu. Tapi hikmah besarnya adalah kalau setiap muslim bertanggung jawab
terhadap keluarganya masing-masing, menjamin nafkah masing-masing keluarganya, memakmurkan masing-masing keluarganya, maka skala makro kaum muslimin tidak akan ada yang miskin. Dan itu lebih membuat agama kita punya izah. Itu lebih membuat dakwah kita punya wibawa, punya kebesaran, kekuatan. Itu hikmah dibaliknya. Jadi kalau setiap muslim memikirkan keluarganya dan memastikan mereka makmur semua, maka syariat Allah lebih gampang diamalkan. Karena dari masyarakat muslim yang ekonominya bagus, pendidikannya bagus, muncul itu masyarakat muslim yang sadar dengan kemaslahatan umatnya. Maka dia akan membangun negaranya dengan kebaikan juga, membangun peradabannya dengan kebaikan. Itulah hikmah terbesarnya, agar setiap muslim memperhatikan keluarganya. Itu hadis terakhir yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memperhatikan kepada siapa kita bersedekah atau berinfak. Urutan prioritasnya adalah kepada keluarga terlebih dahulu, kemudian kepada sahabat. Keluarga ini bisa keluarga kecil inti, juga keluarga besar ya. Kemudian kepada sahabat sekitar kita, kemudian kepada fisabilillah. Itu yang terdapat di dalam hadis ini. Mudah-mudahan ini menjadi panduan pedoman kita ketika kita Allah karuniakan limpahan harta atau Allah berikan dinar-dinar yang baik, bukan arba'atu dananir tapi dananir kasiroh. Ketika Allah berikan dananir kasiroh, tahu kemana kita belanjakan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah berkahi langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu yakum ajmain wa barakallahu fikum. Dan belum syuruk ya. Nanti setelah syuruk kita tunggu 10 menit, baru saat itu kita sholat 2 rakaat sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.